Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini sampai pada puasa ini kita masih diberikan kekuatan, kelapangan untuk melaksanakan ibadah puasa dan untuk melaksanakan berbagai kebaikan baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minannas. Amin, amin, alhamdulillah. Selawat juga sekiranya layak selalu kita junjungkan ataupun kita sampaikan kepada utusan Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperkenalkan, mengajarkan kita tentang bagaimana syarat-syarat beriman dan berislam, sehingga kita bisa menjadi rahmat di muka bumi ini, yaitu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana telah dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya yaitu sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan adapun judul kultum yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang dahsyatnya salat bagi kesehatan. Jadi, kita sebagai umat muslim, kita telah mengetahui bahwasannya salat adalah salah satu hal yang wajib kita laksanakan. Jadi, ketika kita melaksanakan salat, itu bukan hanya hal yang sia-sia. Kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat ketika kita melaksanakan salat. Manfaat pahala, manfaat kesehatan bagi tubuh kita, dan juga manfaat kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Ajaklah mereka penduduk Yaman untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam." Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini membuktikan bahwa tafsiran beliau sangatlah tepat ketika menafsiri surah Ar-Rum ayat 30 sebagaimana penjelasan di atas, karena beliau sendiri menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan bagi umat Islam. Adapun manfaat sholat 5 waktu bagi kesehatan yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat dengan berdiri, wajibnya sholat adalah berdiri bagi orang yang mampu. Ternyata berdiri pada waktu sholat mengandung hikmah yang luar biasa, yaitu di mana kita dapat melatih keseimbangan tubuh dan konsentrasi pikiran kita. Dan gerakan yang kedua itu ada gerakan takbiratul ihram,
yang dimana gerakan takbiratul ihram ini dilakukan dengan mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan bahu, dan dilakukan ketika kita hendak ruku dan bangkit dari ruku. Pada saat kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu, otomatis kita akan membuka dada, memberikan aliran darah dari pembuluh balik yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke otak kembali, sehingga ini dapat mengatur keseimbangan tubuh, membuka mata dan telinga kita sehingga keseimbangan tubuh kita terjaga. Adapun gerakan yang ketiga yaitu gerakan ruku, yang dimana ketika kita ruku itu dilakukan dengan tenang dan optimal, sehingga di sini dapat merawat kelenturan dari tubuh kita, kelenturan dari tulang belakang yang berisi sumsum tulang belakang, yang dimana ini sebagai saraf sentral manusia beserta aliran darahnya. Selain itu, ruku pun juga dapat memelihara dari kelenturan ruas sistem keringat yang terdapat di punggung, pinggang, paha, dan juga betis. Dan gerakan yang keempat yang kita lakukan pada gerakan sholat yaitu gerakan iktidal, atau yang kita kenal dengan gerakan bangun dari ruku. Saat berdiri dari ruku, dengan mengangkat tangan, darah dari kepala akan turun ke bawah sehingga dari bagian pangkal otak yang mengatur keseimbangan berkurang tekanan darahnya. Hal ini dapat menjaga sistem saraf keseimbangan tubuh dan berguna mencegah terjadinya pingsan secara tiba-tiba. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan sujud. Apabila dilakukan dengan benar dan lama, sujud dapat memaksimalkan aliran darah dan oksigen menuju otak ataupun kepala, mata, telinga, leher, pundak, dan hati. Cara seperti ini efektif untuk membongkar sumbatan pembuluh darah pada jantung, sehingga resiko terkena jantung koroner dapat diminimalisir. Dan gerakan selanjutnya yaitu gerakan duduk antara dua sujud. Nah, cara duduk di antara dua sujud dapat menyeimbangkan sistem kerja elektrik serta saraf keseimbangan tubuh kita. Selain itu, gerakan ini dapat menjaga kelenturan saraf di bagian paha, cekungan lutut, cekungan betis, sampai jari-jari kaki. Yang dimana kelenturan saraf ini dapat mencegah penyakit prostat, diabetes, sulit buang air kecil, dan hernia. Dan gerakan selanjutnya itu ada gerakan duduk tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal ini lipatan paha dan betis akan bertemu. Gerakan ini akan mengaktifkan sistem kelenjar keringat sehingga dapat mencegah pengapuran dan mengoptimalkan dari fungsi kaki, yang dimana fungsi kaki kita ini adalah sebagai penopang tubuh kita. Dan yang selanjutnya yaitu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini adalah gerakan yang dimana kita akan memposisikan kaki kita itu duduk seperti duduk bersila, yang dimana fungsinya ini berguna untuk membongkar dari pengapuran pada cekungan kaki kiri agar saraf keseimbangan yang berhubungan dengan saraf mata terjaga dengan baik sehingga konsentrasi akan meningkat dan terjaga. Dan gerakan yang terakhir yang biasa kita lakukan pada gerakan sholat yaitu gerakan salam. Gerakan salam ini dapat menarik urat leher kita,
yang dimana itu akan mendapatkan manfaat untuk menjaga dari kelenturan urat leher, yang dimana seperti kita ketahui pada leher terdapat banyak sekali urat ataupun saraf yang sangat penting untuk dijaga, seperti urat saraf paru-paru dan jantung. Dari penjelasan di atas sangatlah yakin ketika kita melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya sholat, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat dan juga insya Allah predikat Idul Fitri akan kembali ke kesucian dan akan kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, di hari-hari berikutnya kita akan senantiasa dipenuhi dengan rasa kebaikan, dengan rasa hikmah dan juga manfaat yang sangat luar biasa ketika kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar mendapatkan kenikmatan, kenaikan derajat, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum singkat yang dapat saya berikan pada hari ini. Kiranya kurang, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.